jiwaku merindukanmu. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Kau Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, Tuhan Yesus. Ku ditolong, ku diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Ini roh kami, jiwa kami Allah, ku buka untuk-Mu, roh-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian indahnya pujian tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa jiwa kita sungguh merindukan Tuhan dan kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Biarlah seperti pujian ini jiwa kami merindukan-Mu, menyanyikan mazmur bagi-Mu ya Tuhan. Karena itu hadirlah bersama kami, masuklah dalam tubuh jiwa kami dan berfirmanlah buat kami. Karena kami percaya firman-Mu itu menguatkan yang lemah, firman-Mu itu menyembuhkan yang sakit, firman-Mu itu memberikan jalan keluar bagi yang sedang mengalami keputusasaan, dan firman-Mu melepaskan, bebaskan bagi mereka yang terikat dan terbelenggu. Karena itu Tuhan, bicaralah buat setiap masing-masing kami. Kami tahu dunia ini akan lenyap, tapi firman-Mu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, ini yang kami percaya. Lewat firman-Mu kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan, ia akan cakap menanggung segala perkara. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar bulat dari hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, tema kita pagi hari ini, jiwaku merindukan-Mu. Saudara ini kasih dalam Tuhan, Alkitab kita buka dari Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika pemazmur menaikkan mazmur ini, bukan berarti dia sedang ada dalam keadaan syukur, tetapi dia ada dalam keadaan yang lemah, dia dalam keadaan masalah, dia dalam keadaan pergumulan dalam sedang dia hadapi. Tapi saya percaya bahwa ketika mazmur ini berkata dia tetap mau menyanyikan mazmur bagi Tuhan, meninggikan Tuhan, itu artinya dia percaya bahwa masalah tidak akan pernah menghalangi dia untuk dia
tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat pujian ini juga kembali kita diingatkan, lewat mazmur ini juga kembali kita diingatkan bahwa masalah boleh datang, badai boleh ada, tekanan boleh ada, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam usaha kita, baik dalam kehidupan pribadi kita. Masalah boleh silih berganti datang, tetapi itu tidak akan pernah menghalangi kita untuk kita tetap menyanyikan pujian, mazmur bagi Tuhan. Kenapa? Karena saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita menaikkan mazmur, ada kekuatan yang dalam diri kita keluar. Kekuatan itu berasal dari Allah, karena Allah ada dalam diri kita, Allah berdiam dalam diri kita, Allah bertahta atas pujian kita. Dan ketika pujian itu kita naikkan, itu bagaikan kita sedang mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya masalah tidak akan pernah menghalangi iman kita. Salah tidak akan pernah menghalangi situasi-situasi untuk kita menyembah Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya pelajari, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, itu artinya kita sedang menaruh harapan yang kuat kepada Tuhan. Karena waktu kita menaruh harapan yang kuat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluarnya buat kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan selalu akan memberikan kita tangannya terbuka. Dan Tuhan akan selalu memberikan kita rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita menaikkan pujian, itu artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa iman kita berserah penuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada waktu kita menaikkan pujian kepada Tuhan, itu artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis kalah dengan iman kita. Saya ulangi sekali lagi, iblis kalah dengan iman kita. Kalau saudara menurut saya berkata, kenapa Pak Pendeta bilang iblis kalah? Apa hubungannya dengan pujian, apa hubungannya dengan nyanyian? Saudara, nyanyian bagi Tuhan itu adalah ungkapan isi hati kita dan roh Tuhan yang menggerakkan dalam diri kita. Dan waktu roh Tuhan menggerakkan dalam diri kita dan kita menyanyikan pujian itu, berarti kita tahu iblis tidak bisa membodohi kita. Berarti kita tahu iblis tidak bisa menguasai hidup kita, karena kita tetap bersyukur menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Bukankah itu yang dimaksud oleh iblis ketika dia mencobai Ayub, supaya Ayub mengutuki Tuhan Allahnya? Tetapi Ayub berkata, masakan kau hanya menerima yang baik dari Tuhan, ya kan? Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Artinya apa? Masalah tidak membuat dia mengutuki Tuhan. Masalah tidak membuat dia menghujat Allah. Tapi masalah justru membuat dia tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena itu saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan, kalau hari-hari ini kau sedang mengalami masalah dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, mungkin hari-hari ini kau sedang sakit, terbaring lemah, ingat, itu tidak boleh membuat engkau tidak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Karena iblis sedang membuat engkau lemah dengan hal itu. Tapi sebaliknya, waktu engkau tetap memuji Tuhan, engkau sedang mendeklarasikan iman. Dan engkau percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia pasti akan menyatakan kemuliaannya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kembali kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, karena dia bertata di atas pujian kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pujian ini adalah cara Tuhan untuk kami mengalahkan kuasa setan. Karena itu Tuhan, ini yang kami yakini, bahwa lewat pujian Allah bertahta di atasnya. Dan lewat pujian kami sedang mendeklarasikan iman kami. Karena itu buat mereka yang sedang lemah, sedang sakit, kuatkan mereka, sembuhkan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Angkat sakit penyakit mereka ya Tuhan. Mereka tetap berjalan maju, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan mereka sedang putus asa, kecewa, di dalam nama Yesus Tuhan, obati dengan kasih Tuhan. Bukakan jalan keluar setiap persoalan saudara mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang kami percaya. Tuhan bertata atas pujian mereka. Haleluya. Amen. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sedang berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini lewat firman Tuhan. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.